Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati, yang muliakan dan yang sangat saya cintai Umuna Rais Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Umuna penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan, Umuna pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, Umuna pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau, agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Watan yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan organisasi dari tingkat wilayah sampai dengan cabang yang sempat hadir, rekan-rekan masyarakat Ma'had Al-Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani, rekan-rekan alumni yang tergabung dalam Pasti TNW, para kepala madrasah, kepala sekolah, para tokoh, para tuan guru, santri, santriwati, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, hadir di majelis yang dimulaikan oleh Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah, semoga kehadiran kita semua di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini sebenarnya hanya satu kali majelis, cuma banyak yang minta dua kali saja. Akhirnya minggu ini majelis, setelah itu nanti sambung lagi setelah Ramadan, ya. Setelah Ramadan insyaallah. Masalah tanggalnya nanti diberitahu lewat pengurus majelis dakwah Hamzah Wadi 2. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pelunggu sami, kerawuhan pelunggu sami, kehadiran anak-anakku semua di tempat ini, ya. Semoga langkah-langkah kehadiran anak-anakku di tempat ini selalu dengan ikhlas, selalu memegang trilogi perjuangan, yakin, ikhlas dan istiqomah, ya. Ngiring guru besar kita Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah, kita sudah merayakan hari jadi Nahdlatul Watan ke-73. Alhamdulillah, hari jadi Nahdlatul Watan ke-73 adalah bukan usia yang muda, bukan usia anak-anak, ya. Sudah usia sepuh. Untuk itu kami minta untuk kita semua, baik jamaah pengurus yang di luar daerah maupun yang di Nusa Tenggara Barat dan anak-anakku semua, untuk lebih kompak, untuk lebih hatinya untuk perjuangan di Nahdlatul Watan, untuk lebih memperbaiki hatinya yang kemarin mungkin sekedar menjadi pengurus
sekedar menjadi santri, sekedar menjadi abiturien, mungkin sekarang lebih daripada itu. Karena Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh sangat mencintai kita semua. Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh sangat mencintai Nahdlatul Watan. Jadi kita minta untuk semua kita untuk tetap berada di garis perjuangan organisasi Nahdlatul Watan. Untuk anak-anakku yang di tingkat aliyah, ya, dari Sabang sampai Merauke, saya minta untuk semuanya mendaftarkan diri di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Sanggup anak-anakku? Karena Ma'had itu adalah kesayangan dari pendirinya, kesayangan dari guru besar kita, Nini Da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus anak-anakku, kader-kader Nahdlatul Watan masuk untuk bersekolah, untuk mengaji. Tapi jangan hanya mendaftar saja dan ikutnya pada saat ujian saja. Harus rajin masuk, ya. Kita tidak tahu di mana dibukanya putuh kita, di mana dibukanya pemahaman kita, di mana dibukanya kebarokahan kita, di mana dibukanya ilmu kita. Mungkin hari ini di saat pengajian di Ma'had, mungkin besok, mungkin lusa, kita tidak tahu. Sama masa yang mana kita tidak tahu. Ya, jadi tidak perlu milih hari, tidak perlu milih waktu. Mari kita bersama-sama menomorsatukan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Dan ingat anak-anakku, pidato saya kemarin di Hadi Nahdlatul Watan. Ya, kita jangan meninggalkan kewajiban kita kepada organisasi kita. Ya, jangan meninggalkan kewajiban. Bagi anak-anakku yang bersekolah, kewajibannya bersekolah, menimba ilmu, menerima ilmu dari guru-gurunya, dari ustadz-ustadznya, khususnya yang berada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani. Alhamdulillah, Umuna mendirikan pondok pesantren itu dengan susah payah, sehingga pondok pesantren itu ada. Kami tiang bersama adik tiang Tuan Guru Patihin melanjutkan, mengembangkan dan membesarkan. Tapi apapun itu, cikal bakal sebuah lembaga, sebuah majelis adalah yang dilihat pendirinya. Ada dilihat siapa? Pendirinya. Karena kebarokahan itu akan dari sana nanti dia. Nahdlatul Watan didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Ma'had didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Ya. Semua didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Muallimin, muallimat oleh Nini Maulana Syekh yang mendirikannya. Itu disambung sama Umuna sejak dari Pancor dulu menuju Anjani. Semua itu karena niat baik beliau, niat tulus beliau untuk tetap menjaga warisan, untuk tetap menjaga murid-murid dari ayahanda beliau. Baik itu dewan gurunya, masyaykhnya, murid-muridnya dulu alhamdulillah ikut hijrah ke Anjani. Semua itu insya Allah ilmu kita terus tersambung, ya, terus tersambung dari pendirinya sampai sekarang insya Allah. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain yang didirikan oleh Umuna, baik yang di Lombok maupun yang di luar daerah. Nini Maulana Syekh itu sangat luar biasa. Nini Maulana Syekh selalu setiap pengajian beliau menyanjung guru-gurunya. Sangat banyak guru beliau, tapi yang sering beliau sebut Syekh Hasan Masyad, Syekh Amin Al-Qutbi, beliau sebut. Nini Maulana Syekh juga selalu menyanjung karomah dari gurunya. Nini Maulana Syekh berulang-ulang kali tiang ingat di saat tiang ngaji di pengajian majelis dakwah Hamzanudi 2 setiap malam minggu di gedang beliau dulu, di gedang desa, mulai dari maghrib sampai selesai. Setiap bulan dulu, bulan ini beliau membahas bagaimana kehebatan guru-gurunya.
Bulan depan beliau ulang lagi. Ya. Apa kehebatan gurunya, apa karomah gurunya dibahas oleh Nini Maulana Syekh karena kecintaan beliau kepada gurunya. Itu. Ya, kita sekarang sebagai murid dari pendiri Nahdlatul Wathon harus mengingat apa yang dicintai oleh guru kita, apa karomah guru kita, Nini dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karomah beliau sangat banyak, baik Masai Mahat, baik murid-murid beliau sangat banyak sering menceritakan di pengajian-pengajiannya, menceritakan di kelas-kelas di Mahat dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin di Hadi Nahdlatul Wathon ke-73 sopir beliau namanya Pak Fikri hadir. Hadir kan? Hadir? Ada yang ketemu? Ada yang ketemu? Hadir beliau Pak Fikri. Begitu hadir banyak cerita bagaimana ini Maulana Syekh dulu karena beliau sopirnya. Dan beliau bercerita tiang selalu berada di tengah. Jadi sopir, tiang, baru ini Maulana Syekh. Cerita kemarin. Cerita di depan-depan pengurus PBNW, di depan Masai Mahat, didengar sama Prof. Razi juga. Semuanya mendengar bagaimana di saat dia nyopir dan lain sebagainya, bagaimana karomah dari guru besar kita Nini da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu luar biasa. Sopir Nini Maulana Syekh itu sampai akhir hayat selalu menjadi sopir Nini Maulana Syekh. Jadi apapun keadaan di jalan, apapun keadaan yang dia lihat, dia sopirnya. Dan alhamdulillah selalu ada tiang di dekatnya, di tengah tahdits binikmah. Ya, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyukuran tiang sangat luar biasa bisa berada di perjalanan seorang waliullah yang kebetulan adalah Nini tiang sendiri. Pernah tiang sampaikan karomah-karomah beliau, yang tiang saksikan sendiri di saat di mobil setengah abad itu kan. Pernah tiang sampaikan, mungkin anak-anakku ada yang tidak hadir di pengajian, seperti Nini Maulana Syekh yang selalu mengulang karomah dari guru-gurunya, tiang juga akan mengulang karomah dari Nini Maulana Syekh. Tiang teringat pengajian di Lombok Timur bagian selatan, kalau tidak salah bagian Keruak sana, pokok pengajian ini ke. Selesai pengajian beliau kadang-kadang pengajiannya 2. Pertama dari pagi, selesai dari Mahat pergi ngaji, nanti beliau mantuk ataukah langsung ke pengajian sampai sore. Tapi beliau selalu berusaha sholat maghrib di Gedeng. Kalau tidak di Gedeng, di Musola Al-Mujahidin di Gedeng Desa atau di Al-Abror. Kalau Al-Mujahidin sekarang beliau yang pegang ketua wilayah. Yang teringat sekali begitu kita naik mobil nih ke sudah terahim sudah mau maghrib. Dari terahim ke maghrib berapa lama? Ada 5 menit? 7 menit ya. Itu jauh perjalanannya. Kalau secara perjalanan lebih setengah jam kayaknya. Karena dulu sepi mobil, tidak kayak sekarang ramai, cepat lah. Sudah mulai terahim, terus beliau di Pesila sembahyang maghrib juru Maulana laun wah nganti Nini mek tuh bahasa beliau. Nini aja rahmatullah maksudnya, sudah nunggu. Akhirnya naik mobil berangkat. Itu sudah terakhir. Sampai di kecamatan berikutnya masih belum azan. Terus lewat kita di Rakam, terus sampai ke Gedeng. Itu ndak azan-azan dia. Tiang dulu kecil di mobil setengah abad itu ada ditempel jam sama Fikri, sama Pak Fikri. Jam itu dia begitu-gitu saja modelnya. Kalau menurut perjalanan harusnya setengah jam, Prof. Dari Keruak ke Pahancor, kan Pelungguh dari sana. Dari bagian selatan. Sampai masuk gerbang, parkir mobil itu beliau turun baru dia azan maghrib. Coba sekarang dalam keadaan sepi tengah malam, sengebut apapun naik motor atau naik mobil,
dari bagian selatan ke Pancor berapa lama? Bisa enggak 7 menit? Ada yang bisa 7 menit? Itu karomah dari guru besar kita. Kita harus bersyukur menjadi warga Nahdlatul Wathon. Kita harus bersyukur menjadi murid beliau. Ya. Kita harus bersyukur menjadi benihan Nahdlatul Wathon. Ya, menjadi benihan Nahdlatul Wathon. Kita harus bersyukur. Itu Tiang saksikan tidak satu kali kejadian seperti itu, dan Tiang selalu ada di mobil itu. Setiap beliau nyampe, buka pintu, turun, baru sudah azan dia. Langsung azan maghrib. Kan biasa beliau dulu yang turun baru Tiang. Karena Tiang di tengah, paling depan di mobil setengah abad. Itu banyak kejadian-kejadian begitu yang luar biasa. Ada juga yang lain-lain. Itu karomah dari guru besar kita. Ya, kita harus banyak-banyak bersyukur menjadi warga Nahdlatul Wathon. Kita harus banyak kompak. Jangan kita terpecah-pecah, jangan kita berfirqah-firqah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini Maulana Syekh dulu juga mengajarkan kita bagaimana kita taat kepada pimpinan. Baik itu pimpinan organisasi, baik itu pimpinan negara seperti presiden. Alhamdulillah, sudah Tiang sampaikan juga di hadi kemarin bagaimana presiden kita yang sangat luar biasa. Saat Tiang diundang ke Istana Negara hanya untuk membahas tentang Indonesia. Niki Tiang bukan banggakan diri, tidak. Niki kita akan kembalikan nisbahnya kepada ajaran guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Jadi jangan terlalu cepat suuzan. Di situ dipaparkan oleh beliau A, B, C sampai Z. Bagaimana Indonesia, bagaimana keadaan peperangan dan lain sebagainya, bagaimana efeknya untuk negara kita dan lain sebagainya. Di situ Tiang berpikir luar biasa beratnya seorang pemimpin. Berat enggak? Berat. Yang dipimpin negaranya bernama Indonesia. Di sana Tiang berpikir, setelah pemaparan dari Bapak Presiden, Tiang berpikir ajaran dari Nini Maulana Syekh, bagaimana ketaatan kita kepada pimpinan. Karena pimpinan itu berat. Ada menjadi pimpinan ringan. Ketua OSIS berat tidak? Tidak berjawab sama Indah. Yang jadi ketua OSIS saja berat kan? Iya. Yang jadi ketua majelis saja Tuan Guru Sahri mungkin merasa berat. Karena tanggung jawab menjadi pimpinan itu sangat luar biasa. Kita harus taat. Mengapa kita harus taat? Sudah jelas diajarkan oleh pendiri Nahdlatul Wathon masalah ketaatan. Sudah jelas ya di dalam hadis ya, dalam hadis Tiang coba buka. Setelah itu Tiang buka, Tiang sedang mendengar penjelasan dari Bapak Prabowo, Tiang buka memori Tiang buka. Oh, ini pernah diajar. Oh, di Sahih Bukhari ada, oh di Sahih Muslim ada. Tiang ingat semuanya itu. Apa yang diajarkan. Nanti anak-anakku bisa dipelajari, mungkin ada yang sudah mempelajari. Jadi tidak perlu kita sebut panjang dan lebar. Ya, jadi bagaimana kebijakan seorang pimpinan, bagaimana kita sebagian dipimpin untuk mentaatinya, walaupun itu berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana adab kita kepada pimpinan, khususnya pemimpin negara kita Bapak Prabowo Subianto. Banyak di saat beliau mengambil keputusan, banyak yang berbicara itu, banyak yang berbicara ini. Sebenarnya kita sebagai warga negara boleh kritis, boleh kritik, cuma kita harus melihat
ada apa? Sebaiknya daripada kita salah berbicara, daripada kita membuat isu-isu tidak baik, membuat hoak yang tidak baik akan memecah belah. Memecah belah tidak? Satu komen itu, satu komen ini masalah pemimpin, pecah tidak itu? Pecah kita. Nina Maulana saya dulu pernah membahas ini, dan apa kata beliau? Namun arak keputusan pimpinan sarian tedoa ya, bahasa beliau. Kita doa. Kita doa. Di saat itu pemimpin kita masih Bapak Presiden Soeharto di zaman ini Maulana. Setiap ada keputusan, dulu masih hanya ada TVRI dulu kan, belum ada TV-TV lain, hanya itu. Kalau ada berita, terdoa ya, mudahan presiden kita dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan keputusannya semoga untuk kemaslahatan kita semua. Itu bahasa Nenek Maulana. Tidak pernah yang lihat beliau menyalahkan, salah nih harus nih, tidak ada. Nenek Maulana saya tidak pernah menyalahkan. Selalu beliau mendoakan. Mendoakan. Makanya setelah tiang hadir di sana, tiang mengingat. Yang tiang ingat itu bagaimana Nenek Maulana saya mengajarkan kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai murid-murid beliau, sebagai kader-kader beliau, sebagai abituren beliau. Bagaimana cara kita menghargai seorang pemimpin? Dengan cara kita doakan. Bukan kita sebut macam-macam, ini salah, itu salah. Coba kita jadi pemimpin, mampu tidak kita? Jadi jangan meremehkan, kelihatannya sepele tapi luar biasa. Itu dia. Ini Maulana Syekh juga ada doanya. Pernah beliau keluarkan ya, semua mungkin tahu. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Nah itu. Paham artinya anak-anakku? Yang MAK paham? Ya. Apa artinya? Ya? Ya, begitu sudah. Jadi gimana kita bernahdlatul wathon? Ya kita harus mengikuti ajaran guru besar kita. Terus komitmen kita sebagai warga Nahdlatul Wathon seperti tadi. Mari kita bersama-sama mendoakan pemimpin kita. Kalau ada isu-isu tidak benar tentang pimpinan kita, kita tutup. Jangan ikut-ikuti. Misalnya, ini kenapa begini, kenapa begitu presiden kita. Tidak perlu kita ikut-ikutan. Kita sebagai warga Nahdlatul Wathon sebaiknya diam dan berdoa. Sanggup kita doakan presiden kita? Kita doakan presiden kita nggih? Bapak Prabowo Subianto. Begitu juga wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau berdua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan kita sebagai rakyatnya dari Nahdlatul Wathon dan semuanya ya selalu diberi kesabaran ya, selalu menjadi warga yang taat kepada pimpinan ya. Ya anak-anakku ya. Nggih jamaah nggih. Nggih. Ini untuk seluruh kita di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi setiap momen, setiap sesuatu tiang selalu ingat, tiang kembalikan kepada ajaran Nenek Maulana Syekh. Bukan kita melulu membahas yang itu-itu saja. Contohnya kita bahas perang, ada keputusan pimpinan, kembalikan dia. Oh dulu guru kami Al-Mafurullah Maulana Syekh begini loh. Itu kita ambil dari sejarah itu, kita ambil dari ajaran beliau, itu yang kita lakukan. Jangan ikut-ikutan seperti orang. Tidak baik. Itu menurut yang perlu kita semua sadari dari ajaran guru besar kita Ninida Al-Mafurullah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan beliau yang tetap kita laksanakan dari zamannya Umuna sampai saat ini di kepemimpinan tiang. Alhamdulillah
setiap momen-momen bersejarah, setiap hari-hari besar yang beliau laksanakan, kita juga laksanakan. Besok ada ijtima' Ramadan pada hari Senin, itu sudah biasa dari zaman beliau, kita juga mengadakan. Apa juga kebiasaan dari zaman beliau? Hiziban setiap malam Jumat. Itu setiap minggu kita hiziban. Begitu juga kebiasaan dari beliau apa? Seperti majelis dakwah Hamzan Wadi. Seperti majelis ini kebiasaan beliau yang harusnya 1 kali sebulan, cuma permintaan pelunggu sami jamaah sudah berapa kali dulu di awal kita minta sekali sebulan, 2 kali sebulan, cuma beberapa kali majelis selalu meminta setiap minggu, dan alhamdulillah kita laksanakan setiap minggu walaupun kemarin sempat libur, mudah-mudahan ke depan tidak ada libur-libur lagi. Majelis ini mudah-mudahan tetap berjalan. Niat kita hanya satu, ya. Kita menjemput keberkahan dari guru besar kita, Nini Dah Al-Mafurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan berikutnya yang perlu tiang sampaikan sebelum tiang bahas tentang Nini Maulana Syekh lagi, mumpung tiang ingat takut tiang lupa, dari pimpinan majelis baik dari Tuan Guru Syahri Ramadan dan sekretaris majelis Dr. Fikri, insyaallah mulai hari ini dan seterusnya majelis dakwah Hamzan Wadi 2 akan menerima pelunggu sami yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita akan umroh bersama insyaallah mulai bulan Juni. Semua masai mahat, semua tuan guru akan ikut melalui majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Masalah lewat mana sudah diurus oleh pengurus yang dapat laporan belum 1 minggu yang lalu. Dari Tuan Guru Fikri dan Tuan Guru Syahri, insyaallah kita sudah siap. Masalah lainnya silahkan bertanya langsung ke pengurus majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Baik itu santri, baik itu jamaah, semuanya mari kita bersama-sama di satu wadah, ya, bersama-sama bersama pengurus majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Sini ada Tuan Guru Syahri dan Dr. Tuan Guru Fikri yang akan menerima pelunggu sami. Masai mahat juga semuanya sudah siap untuk ikut bersama umrah bersama pelunggu sami insyaallah mulai bulan Juni. Ya, pendaftaran kapan? Mulai sekarang juga sudah bisa, kata pengurus. Yang sampaikan amanah dari pengurus untuk menyampaikan ke pelunggu sami. Kalau daftarnya di mana? Saya dianjani, bisa di Tuan Guru Syahri di Narmada dan bisa di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di tempat ini. Jadi yang dari Mataram, Lombok Barat kalau terlalu jauh bisa di sini atau di Tuan Guru Syahri. Kalau yang Lombok Tengah ke sana mungkin bisa di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Nanti akan disiapkan semuanya oleh pengurus majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Semoga kita dinasibkan berangkat umrah Mudah-mudahan kita semua berangkat bersama-sama menunaikan ibadah umrah. Ya, mudah-mudahan keributan perang-perang di luar sana segera usai, segera selesai. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberikan rezeki kesehatan, diberikan rezeki umur dan rezeki untuk pergi menunaikan ibadah umrah. Nikah. Terus berikutnya ini Maulana Syekh dulu semasa hayat, alhamdulillah yang sering ikut sama beliau berkeliling juga dari sana, dari satu desa ke satu dasan, itu luar biasa. Beliau berjalan bersama pengiring-pengiringnya, yang tiang sering ingat itu, tiang suka sedih kadang-kadang kalau ingat ini Maulana Syekh itu, apapun keadaan laporan dari daerah tempat pengajian, beliau selalu tanggapi dengan santai. Ini Maulana Syekh selalu tersenyum, beliau tidak pernah emosi, beliau santai.
oh di sana misalnya ada yang melarang ngaji dan lain sebagainya, beliau kita jalan. Tidak pernah beliau bilang kalau begitu kita evaluasi dulu, tidak pernah. Beliau selalu bilang bismillah. Terlalu ngaji masa tersalah, itu saja. Beliau jalan, alhamdulillah. Nah itu dia. Jadi banyak kejadian baik beliau tidak dikasih ngaji dan lain sebagainya, alhamdulillah ngaji semua. Kemarin diceritakan oleh Tuan Guru Fikri juga, oleh Pak Fikri juga kepada kami di rumah, kebetulan habis makan ketemu sama Pak Menteri macam semua, kemarin cerita, banyak cerita. Salah satunya yang tadi juga bagaimana dia membawa mobil setengah abad itu, di dalam setiap perjalanan selalu banyak yang singkat. Paham maksudnya singkat? Berangkat dari Lombok Timur misalnya, pengajian di sana jam 10 karena baru selesai beliau ngajar di Mahat, sampai pengajian itu sekitar 1 jam. Dulu tidak ada yang jauh karena tidak macet mobil. Itu jauh tempatnya, satu jam menurut penuturan sopir nikah. Tapi begitu nih Maulana saya bilang jam pira pengajian, jam 10. Jam pira naka setengah 10 niki Maulana. Oh nyampe itu, dan selalu nyampe. Itu karomah dari guru besar kita. Siapa yang saksikan? Sopirnya sendiri. Kemanapun beliau berjalan mengaji, itu sangat luar biasa. Ini Maulana saya. Begitu juga banyak hal yang lain, cuma mungkin tidak bisa yang ceritakan secara detail. Nanti sudah ke depan ya. Cuma itu yang penting yang ceritakan tentang karomah-karomah beliau, tentang bagaimana kecintaan beliau kepada guru-guru beliau, sehingga beliau membahas semua karomah guru-guru beliau. Itu harus semua kita harus sebagai bentuk cinta kita kepada guru besar kita. Insya Allah nanti di saat kita umroh ya bersama pengurus Majelis Dakwah Hamzah Wadi II, bisa kita ziarah-ziarah ke guru-guru beliau, ke keturunan guru-guru beliau, bersama di masjidnya Syekh Hasan Masyad, rumahnya beliau di mana namanya nih Tuan Guru Sari? Di Nusa. Yang teringat ini Maulana saya dulu kalau datang ke rumah gurunya, datang dari Lombok, datang dari Indonesia, beliau tidak berani maju ke depan pintu sebelum dibukakan, sebelum dipersilahkan. Jadi beliau ucap salam, disuruh masuk, tidak mau masuk. Beliau hanya nunduk. Makanya waktu tiang di Mekah itu tiang lihat, kayaknya di sini pintunya dulu ini. Jadi tiang berandai-andai. Jadi beliau tidak mau masuk sebelum benar-benar gurunya sampai masuk baru. Begitu dibuka pintu misalnya sama siapa, tidak berani masuk sebelum gurunya bilang masuk. Luar biasa. Itu salah satu adab. Adab. Ada yang begitu anak-anakku. Misalnya menjemput masahnya belum datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat-singkat bersalam kan. Dia bilu-bilu akan pecat dia bilang. Contohnya senat misalnya jemput masahnya ada yang belum datang. Dibukakan sama siapa, langsung aja masuk ke teras duduk. Padahal gurunya belum keluar, mungkin masih mesiram, masih apa, duduk. Begitu ya? Kalau ini Maulana saya tidak. Sebelum gurunya yang menyuruh tidak akan dia masuk. Dia berdiri sudah. Mau 10 menit, mau setengah jam berdiri sudah beliau. Itu adab beliau kepada gurunya. Insya Allah kalau ada nasib kita ke sana nanti. Insya Allah nanti rihlah bersama tuan guru ini pengurus Majelis Dakwah Hamzah Wadi II bersama mas-mas insya Allah semuanya tahu. Ya, terutama penggelincir kita ya, Pak Tuan Guru Anas, Pak Tuan Guru Zaini yang lebih tahu, yang lebih dulu, lebih tahu tempat-tempat tersebut. Insya Allah kita bersama-sama ngiring beliau-beliau ngiring guru-guru kita di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Intinya
Di dalam kita berorganisasi, kita harus banyak tahu tentang seluk-beluk organisasi. Tidak bisa anak-anakku hanya lihat keadaan di luar tentang organisasi. Harus tahu, oh begini kita berorganisasi. Tiang teringat Majelis Dakwah Hamzan Wadi didirikan oleh Nini Maulana Syekh sebagai pengajaran ke-NW-an. Nini Maulana Syekh murni mengajarkan NW. Bagaimana kita menjadi orang NW, bagaimana taatan kita kepada guru kita, bagaimana adab kita. Sebelum beliau keluar, habis pembacaan hizib, nanti Mas Syekh yang ada ngisi pengajian. Nanti saatnya beliau kayun keluar, baru beliau keluar. Itu di teras. Jadi teras ini langsung jadi panggungnya dulu. Beliau pakai kursi yang hijau, ada di rumah tiang yang dianjani, itu sudah beliau pakai duduk dari dulu. Tidak pernah beliau pakai kursi lain. Makanya tiang jaga kursi Nike ada di Anjani, dia di rumah. Nah, beliau duduk di situ. Duduk. Beliau keluar masih nyambung ada pengajian staf, beliau tidak kasih, lanjutkan dulu sampai selesai. Biasa beliau ngomong kalau sama Tuan Guru, Tuan Haji katanya dulu. Jadi mas-mas kita dipanggil Tuan Haji sama beliau. Suruh lanjutin pengajian. Tiang ikut ngiring beliau, duduk di samping beliau. Setelah selesai pengajian baru beliau mulai bahas. Pasti yang pertama beliau bahas itu guru beliau. Beliau ulang-ulang. Itu. Tidak bosan-bosannya dan lain sebagainya. Kenapa Nini Maulana Syekh menyuruh seluruh Masya Mahat bisa ditanya, juga guru-guru di Pancor dulu menyebut NW misalnya 1 jam pelajaran berapa menit? 45. Ya. Nanti 15 menit terakhir itu ke NW-an dibahas. Pelajaran apapun. Nini Maulana Syekh meminta seperti itu. 15 menit terakhir bahas ke NW-an di kelas, bahas ke NW-an, bahas ke NW-an. Karena bahasa beliau kenapa? Era kader-kader Nahdlatul Wathani mun bedet kancaku agen kuat ke NW-an sehingga sanane jemaah berdua keturunan maulah bercerita bahasa Nini Maulana Syekh. Jadi itu beliau wajibkan. Jadi guru-guru pelajaran apapun selalu 15 menit membahas ke NW-an. Itu. Kalau kita bahas ke NW-an sangat senang beliau. Sangat senang. Itu 15 menit terakhir. Pasti sudah ke NW-an dibahas. Dan kadang-kadang beliau cek, dulu beliau masih segar jalan, beliau cek. Tiang kadang-kadang dituntun sama beliau. Kadang-kadang tiang yang megang jubahnya beliau. Sambil beliau dituntun atau pakai tunjang, tiang pegang jubah beliau sambil jalan. Tiang lihat beliau, ngelihat apa yang diajarkan, tiang dengar. Diajarkan, misalnya pelajaran apa itu, nanti terakhirnya ke NW-an, kena entahnya nih. Harus NW tajang, selalu beliau bilang begitu. Beliau sangat senang kalau NW dibahas di kelas-kelas, di madrasah-madrasah kita. Nah, itulah dari guru besar kita yang perlu penunggu Sami pahami kenapa Majelis Dakwah Hamzan Wadi II yang digedeng beliau selalu membahas ke NW-an walaupun diulang-ulang. Semua itu sebagai kekuatan kita dalam berjuang supaya keyakinan kita dalam Nahdlatul Wathani itu lebih kuat. Seperti bahasa beliau, jemaah ini berduain keturunan bijajari malah ceritakan bijajarinya. Itu maksud beliau. Makanya semasa ayat beliau terus. Makanya tiang minta sampai sekarang. Logo Sami, Mas saya Mahat sering tiang pesan. Terakhir itu usahakan ada ke NW-an. Ada ke NW-an. Jangan murni kitab saja, harus ada ke NW-an. Ya itulah dari guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nggih, mudah-mudahan kita yang hadir semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita semua di Majelis Dakwah Hamzan Wadi II ini selalu tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti doa Nini Maulana Syekh, semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ngiring guru besar kita masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Nggih, insyaallah majelis nikah akan diumumkan lagi oleh pengurus majelis nanti di bulan Syawal tanggal berapa nggih. Mungkin nanti pelunggu Sami akan diumumkan. Ya, mudah-mudahan pelunggu Sami tetap bisa hadir. Niat kita hanya satu, menjemput keberkahan dari guru besar kita Nini Da Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nggih, sampun nikah hatur tiang. Nggih,
Kurang lebih tiang tunas maaf. Sekali lagi kalau ada yang mau daftar umrah bisa lewat pengurus majelis. Ini ada Tuan Guru Sahri, ada Dr. Tuan Guru Fikri di sini. Insyaallah ada Tuan Guru Sarkawi juga, salah satu yang diamanatkan oleh PBNW juga untuk mengurus nanti bersama-sama semua. Insyaallah semuanya berjalan. Mudah-mudahan semuanya lancar, nggih. Kita beribadah lancar di bulan suci Ramadan. Kita beribadah lancar nanti di saat melaksanakan ibadah umrah. Nggih. Sampun nikah atur tiang, sekali lagi tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.